Shalom, selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, ada beberapa warta yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian. Segenap majelis dan jemaat GKJ Boja mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, tamu maupun jemaat yang pertama kali ibadah di gereja kami. Selamat beribadah. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Baptista Lois Kristianti. Kemudian Senin tanggal 25 Desember 2023 akan dilayani oleh Pendeta Baptista Lois Kristianti. Hari ini akan dilaksanakan pelayanan khusus CD atau pengakuan percaya atas nama 1. Dion Federico, putra Bapak Daniel Iskandar dan Ibu Dumaru Miris Pohan. 2. Samuel Damai Prihandika, putra Bapak Adam Purba Irwan dan Ibu Bernita Ika Puspita. 3. Gracia Verli Pramesti, putra Bapak Urip Puji Hartono dan Ibu Widi Pinasti. 4. Osvaldo Zidan Pradipta, putra Bapak Urip Puji Hartono dan Ibu Widi Pinasti. 5. Dendi Hotman Parulian Pohan, putra Bapak Partua Halomoan Pohan dan Ibu Asmiati Almarhumah. Mohon dukungan di dalam doa. Majelis dan segenap warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam 1 minggu ke depan, tanggal 24 sampai 30 Desember sebagai berikut. Cinta Maria, 2. Dia Setiawan dan Samuel Sukarman. Apabila Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun dalam minggu ini namun belum disebut, Majelis dan Jemaat GKJ Boja juga mengucapkan selamat ulang tahun serta memohon informasi bahkan apabila ada kesalahan pada penulisan nama, tanggal, dan bulan guna pembetulan. Sehubungan untuk memeriahkan acara Natal, panitia masih membuka kesempatan kepada jemaat yang akan membawa hadiah Natal menjadi door prize Natal 2023. Door prize paling lambat diserahkan tanggal 25 Desember dan tidak ada minimal nominal harga. Perayaan Natal Pepantan Kalirejo. GKJ Boja Pepantan Kalirejo akan menyelenggarakan ibadah dan perayaan Natal pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 pada pukul 15.30 di Gedung Gereja Pepantan Kalirejo. Dimohon kehadiran dari seluruh jemaat. Terima kasih. Demikian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Kiranya dapat menjadi perhatian kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami undang Bapak Ibu Jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memasuki ibadah Minggu Advent keempat dengan bersuka cita bersama Maria yang memuji-muji Tuhan oleh karena Allah yang menjadi juru selamat. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamat. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia.
karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah kudus. Mari kita menaikkan pujian dari pelengkap Kidung Jemaat 4, bait 1 dan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuki ibadah Minggu Advent keempat ini dengan pengakuan bahwa penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, beserta saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Jemaat, silakan duduk. Menanti bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Menanti menempatkan seorang dalam kerapuhan, tanpa tahu apakah yang akan dinantikan akan sungguh terwujud atau sekedar penantian tanpa akhir. Dalam masa Advent ini kita sedang berjalan di dalam penantian akan janji Allah. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 81, bait 1 dan 5. Oh, datanglah Immanuel, tebus umat-Mu Israel, yang dalam berkeluh kesah menanti
kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ia yang telah datang di dalam kehidupan kita, yang telah mengasihi kita. Karena kasih-Nya, marilah kita bersama-sama mengaku diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kita secara pribadi, dan ingatlah akan kasih-Nya yang membasuh kita. Doa secara pribadi disilakan. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur bahwa Tuhan telah memberikan kami kesempatan untuk terus berusaha, untuk terus mengupayakan hidup ini dengan baik. Sehingga kesempatan yang indah ini, mampukanlah kami untuk menggunakannya sebaik-baiknya, memperbaiki diri kami. Engkau yang menilik hati kami pribadi lepas pribadi, dan Engkau yang berkenan untuk mendengarkan pengakuan dosa kami secara pribadi ini, ya. Ampunilah kami akan segala kerapuhan, kesalahan, cedera manusiawi. Basuhlah kami, ya Tuhan. Inilah seru doa pengakuan dosa kami di hadapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Mari kita bersama ungkapkan pengakuan dosa ini dengan memuji nama Tuhan. Dari Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2. Mampirlah dengar doa. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Sekarang terimalah anugerah keselamatan dan pengampunan dosa, sebagaimana tertulis dalam Roma 16 ayat 25 sampai 27 berkata demikian. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, maka sudah selayaknya kita hidup dalam damai satu dengan yang lain. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Disilakan tiap jemaat untuk saling mengucapkan salam damai satu sama lain dan berikan senyuman termanisnya, terindahnya. Salam damai untuk kita semua, dan disilakan untuk Bapak Ibu duduk kembali. Nah, ya, kalau seperti ini kan akhirnya kita akan tengok kanan kiri depan belakangnya, ya. Dan terima kasih sudah saling mengucapkan salam damai sambil tersenyum bahagia sukacita. Dan sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, marilah kita dengarkan isian pujian dari blok 6 terlebih dahulu. Disilahkan, monggo. Oke. Dalam rangka masa Advent ini, memang kita mohon kepada tiap blok untuk mempersembahkan puji-pujiannya bagi jemaat.
Terima kasih untuk isian pujian dari blog 6. Oke, terima kasih untuk pujiannya. Saya kira satu lagu ternyata 3 lagu sekaligus medley. Ya, sempat mendengar ya ketika latihan itu ada pujian, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dia memanggil kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Ya, terkhusus juga pada saat ini nanti ada pelayanan khusus CD, memanggil rekan-rekan yang nanti akan CD, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan. Oke, terima kasih untuk isian pujian dari blog 6. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah. Boleh Tuhan panggil menjadi anak-Mu. Boleh Tuhan panggil untuk senantiasa menghayati akan kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Sehingga kini sebagai wujud syukur kami, dengan sukacita kami boleh menerima berkat sabda Tuhan yang hendak kami dengarkan dan kami renungkan. Melalui hamba-Mu yang boleh Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah Tuhan, dan Engkau yang curahkan hikmat bagi hamba-Mu. Buka mata hati dan telinga kami, dan kini kami siap untuk mendengarkan firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengarkanlah sabda Tuhan menurut Lukas pasal yang pertama ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, yang memelihara firman Tuhan di dalam kehidupannya serta melakukannya. Maranatha. Selamat pagi. Shalom. Ada sukacita di tempat ini, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Sama seperti lagu tadi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria untuk menyambut kelahiran Sang Raja Damai, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kata pembuka tadi sempat singgung bahwa menanti bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Menanti bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Benarkah demikian Bapak Ibu Saudara? Atau ada yang suka dengan menanti? Ada yang suka menanti. Kalau menantinya ya mungkin biasanya 5 menit, 10 menit, 15 menit masih oke lah. Atau 30 menit. Oke, ya tergantung ya. Perjanjiannya itu mau berapa lama. Berarti kalau kita datang lebih awal ya penantiannya juga lumayan lama. Misal janjian jam 1, janjian jam 1 datang sejak setengah sejak setengah 1, bayangkan. Minum dulu boleh? Saking bersukarianya. Terima kasih Bapak Ibu. Nah ini tadi kan menanti ya. Oke ya. Menanti dulu. Dadak nganggo batok dulu. Ya kan menanti itu ya butuh kesabaran. Nah, memang yang namanya menanti itu ada sesuatu olah rasa, olah pikir, bisa saja mengolah raga kita. Apalagi dalam situasi menantikan, kalau yang dinanti oleh Elizabeth sejauh ini, sepanjang ini adalah seorang putra, ternyata penantiannya tidak sia-sia. Allah menjawab apa yang menjadi pergumulan pengharapannya, dan ia sudah menanti sekian puluh tahun, dan akhirnya Allah menyediakan, memberikan hadiah yang terindah. Penantian yang terus-menerus dilakukan oleh Elizabeth ini menjadi penguatan bagi Maria. Penguatan, pemberian fakta supaya Maria semakin teguh dalam menerima mandat bahwa ia akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus,
Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub, yakni keturunan dari bangsa Israel, sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Ada 2 poin yang perlu diperhatikan terkait Yesus yang akan memerintah menjadi raja. Konsep orang Yahudi, mereka ketika memiliki konsep mesianik, konsep akan kedatangan Sang Juru Selamat yang dinubuatkan Nabi Yesaya, mereka terkungkung pada konsep bahwa Mesias, Sang Juru Selamat yang akan menyelamatkan bangsa Israel, akan menjadi raja bagi mereka. Mereka lupa bahwa konsep mesianik tidak hanya di situ saja. Anak manusia, anak Allah, yakni Tuhan Yesus Kristus, ia akan memerintah kerajaan yang tidak akan berkesudahan. Itu artinya Yesus memerintah kerajaan yang sifatnya kekal abadi. Kadang mereka hanya sepotong saja, separuh saja pemahamannya. Sehingga ketika ya kalau melihat kisah di mana orang Yahudi lantas mempertanyakan siapa itu Yesus, masih banyak orang yang mempertanyakan siapa itu Yesus. Yesus itu manusia. Tidak seperti itu. Nah, konsep kelahiran Yesus adalah kedatangan Allah dalam rupa manusia. Dalam menantikan itu, Maria tetap taat. Sejak menerima mandat, ia tetap taat. Apalagi malaikat Gabriel yang semakin menekankan bahwa sanaknya saat ini sedang mengandung. Itu semakin memberikan pemahaman, memberikan konsep kepada Maria bahwa Allah turut bekerja di dalam kehidupan umatnya. Elizabeth pun taat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pengakuan Maria sebagai hamba Tuhan inilah yang menjadi bukti bahwa ia tetap taat menerima panggilan Tuhan, menerima mandat dari Tuhan, dan dia mau mendengar. Tidak hanya mendengar dari apa yang dikatakan malaikat Gabriel, tetapi hati dan batinnya juga turut merasakan bahwa ini adalah mandat Tuhan dan dia mau menjawab iya. Jadilah padaku menurut perkataan itu, karena dia sadar malaikat Gabriel yang diutus Allah untuk menyampaikan pesan ini kepada Maria. Dalam perjalanannya pun juga Maria dalam proses penantian. Ketika dia menerima mandat dan dia mengandung, dia pun juga menerima proses penantian. Menantikan. Sekalipun pada saat itu situasi dan kondisinya sulit, karena dia mengandung dalam kondisi yang masih statusnya tunangan. Tetapi inilah yang dia lakukan. Dia pun juga menerima segala resiko bersama dengan tunangannya.
Sehingga dalam situasi kondisi demikian, Yusuf pun juga menangkap pesan Tuhan sehingga segeralah dia menyelamatkan Maria. Menyelamatkan Maria. Dan segeralah mereka pun juga mensah. Perjalanan memang tidak mudah. Perjalanan memang tidak mudah, tetapi mereka tetap taat kepada Tuhan. Nah, kalau pada situasi kondisinya kita bayangkan seorang wanita yang hendak melahirkan, itu kan juga proses penantian. Proses penantian. Belum lagi menahan rasa sakit saat melahirkan. Kan pasti Bapak Ibu, khususnya para ibu yang sudah memiliki pengalaman, pasti bisa merasakan situasi kondisinya, proses-prosesnya ketika mau. Begitu juga dengan suami, pasangan. Ya, ada perasaan yang campur aduk. Nanti gimana ya? Tempatnya di mana ya? Yusuf dalam penantian, menantikan kelahiran Yesus, anak Allah, Sang Raja Damai, Sang Mesias. Dia mempersiapkan dengan sedemikian rupa. Sekalipun sulit, ia tetap taat. Maria pun juga demikian. Dalam kondisi yang tertatih, harus mencari tempat karena penginapan, karena wilayah itu sebenarnya wilayah keluarga besar Yusuf. Tetapi pada saat itu juga kondisinya penuh, sehingga ada tempat yang biasanya dipakai oleh para gembala menaruh ternaknya, dan ada beberapa tingkat. Dan Yesus yang lahir dulu. Ya, proses demi proses itu mari kita hayati. Meskipun tidak mudah, meskipun sulit, meskipun harus tertatih-tatih dan sakit, tetapi tetap taat. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita yang biasanya menanti, barangkali sampai saat ini pun juga masih menantikan karena punya pengharapan, kok belum dijawab ya. Misal permohonannya hari ini, saat ini kita memiliki permohonan, kemudian ditunggu 1 hari, loh kok belum terjadi. Apalagi kalau kondisinya mendesak, apalagi kalau kondisinya sedang sakit, kok tak kunjung-kunjung sembuh ya? Kenapa ya? Rasa-rasanya kan hati ya. Perasaan ini diolah ya. Perasaan ini diolah, pikiran diolah. Kenapa ya kok aku koyok ya? Raganya ini juga semakin. Sadari bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang memiliki kehendak, yang memiliki rencana dan rancangan yang indah dalam kehidupan kita. Kalau Maria yang melewati segala kesulitan bersama dengan Yusuf, dengan kesulitan yang nantinya akan terbunuh, mendapatkan cacian makian, tetapi mereka hadapi karena mereka sadar akan kebenaran, yakni mandat Tuhan. Nah, kalau kita yang menerima, kita yang dipanggil sebagai anak-anaknya, kita dalam menjalani hidup ini
teruslah berpegang kepada Tuhan Yesus, dan kita taruh kehendak diri kita, dan biarlah kehendak Tuhan yang paling utama, yang paling atas. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita juga akan bersama-sama untuk menyaksikan pengakuan percaya saudara-saudara kita yang duduk di sebelah depan, ya, sebelah kiri dan depan saya. Pas akan mengaku imannya. Ini bukanlah akhir. Ya. Kalau katekisasi, yes, akhirnya katekisasinya selesai. Ya. Bukanlah akhir. Ya kalau katekisasi bisa akhir, katekisasi siji. Tetapi ini merupakan langkah awal untuk panjenengan semakin teguh bersama dengan Tuhan, melewati segala dinamika kehidupan, hingga ke depan panjenengan bisa semakin rajin. Ya, kalau yang sebelumnya sudah rajin, kalau yang sebelumnya ya kok untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kok kurang, ya mari kita terus perbarui, yuk semakin rajin untuk mendekatkan diri di hadapan Tuhan. Jadi ini bukan akhir nggih bagi panjenengan khususnya yang sidi, ya, tetapi ini justru langkah awal untuk panjenengan hidup semakin percaya bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh bagi kita disilakan. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana telah diberitakan dalam warta gereja, dalam kebaktian ini ada saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya. Saudara-saudara tersebut telah dibaptis ketika masih kanak-kanak, sehingga telah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Sekarang, setelah dewasa, atas bimbingan Roh Kudus, saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima keselamatan anugerah Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab sebagai warga dewasa. Saudara-saudara yang akan menyatakan pengakuan percaya dipersilahkan untuk berdiri. Yang pertama yaitu Saudara Dion Frederico. Yang kedua, Saudara Samuel Damai Prihandika. Yang ketiga, Saudara Gracia Verly Pramesti. Yang keempat, Saudara Dendi Hotman Parulian Pohan. Silakan. Dan yang kelima, yakni Saudara Osvaldo Sidan Pradipta. Agar jemaat dapat menyaksikan pernyataan pengakuan percaya saudara-saudara,
Maka saudara-saudara disilakan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 5 pertanyaan. Ketika nanti saya bertanya bagaimana jawab saudara, dengan keteguhan, kesiapan hati saudara bisa menjawab ya dengan sepenuh hati. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? 2. Apakah saudara percaya kepada Allah yang esa yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? 3. Apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? 4. Apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? 5. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Bagaimana jawab saudara Dion Frederico? Oke, terima kasih. Bagaimana jawab saudara Samuel Damai Prihandika? Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Gracia Verli Pramesti? Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Dendi Hotman Parulian Pohan? Terima kasih. Bagaimana jawab saudara Osvaldo Sidan Pradipta? Oke. Terima kasih atas jawaban panjenengan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Amin. Disilakan jemaat yang sudah sidi, saudara-saudara yang sidi untuk bisa menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah saudara-saudara yang telah menyatakan pengakuan percaya, terima, dan sambutlah mereka di dalam Tuhan. Sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus, berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukan, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan, sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, inilah jemaat Tuhan yang telah mengaku percaya di hadapan-Mu dan di hadapan jemaat di GKJ Boja ini. Kami boleh menjadi saksi atas pengakuan percaya mereka. Tuhan yang semakin teguhkan, kuatkan di dalam kehidupan mereka, sehingga di masa-masa hidupnya mereka tetap menetapkan langkah untuk terus mengandalkan Tuhan, dan mereka tetap setia sampai akhir hidupnya. Inilah ya Tuhan, saudara-saudara yang boleh mengaku percaya. Malah ya Tuhan, dan kami landaskan seru doa yang jauh dari kata sempurna ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jangan duduk dulu. Untuk selanjutnya ada penyerahan surat CD atau surat pengakuan percaya oleh Ketua Majelis.
balik lagi ke sini. Oke, terima kasih. Ini semua tadi sudah penyerahan surat CD, Alkitab dan PPA GKJ oleh Ketua Majelis. Jadikan pedoman di dalam kehidupan panjenengan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, sebagai ungkapan syukur kita di hadapan Tuhan, marilah kita menghaturkan persembahan khusus CD dan atau pengakuan percaya dengan bersama memujikan PKJ 200 bait yang pertama. Kita ulangi secukupnya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran
mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anak Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, dari yang hidup, bangkit pula dari antara orang, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya akan ada isian pujian dari saudara-saudara kita yang sudah sidi. Disilahkan. Maju lagi boleh. Iya. Ini ada persembahan pujian dari jemaat yang sidi yang judul Tetap Setia yang versi Selidiki. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia.
hati aku tetap setia. Terima kasih. Sampai ke berapa? Latihannya berapa kali? Berkali-kali ya. Baru kemarin. Tapi sungguh luar biasa ya keberaniannya, ya keberaniannya teman-teman ini ya, ketika mendapatkan challenge dari guru katekisasinya. Ayo isi. Ternyata mereka pun juga menanggapinya dengan luar biasa. Ya, terima kasih untuk penampilan dari rekan-rekan saudara-saudara yang sidi. Dan marilah Bapak Ibu Saudara kita bersatu lagi di dalam doa. Tuhan yang menyelidiki hati kami, Tuhan yang melihat hati kami, kesungguhan kami, usaha upaya kami untuk tetap setia menjalani kehidupan ini. Sekalipun hidup ini banyak sekali proses yang memang harus kami hadapi. Mampukanlah kami untuk tetap taat bersama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur secara khusus Engkau Tuhan yang telah menerima, Engkau Tuhan yang berkenan untuk menyertai kehidupan saudara-saudara kami yang telah mengaku percaya di hadapan Tuhan dan boleh disaksikan jemaat di GKJ Boja ini. Bapak yang Maha Kasih, kami berdoa secara khusus untuk jemaat Tuhan yang kini masih dalam proses penyembuhan dan pemulihan tubuh fisiknya. Kami berdoa untuk Ibu Sri Mulya Kundani yang masih dalam proses pemulihan. Kami juga berdoa untuk Ibu Sawi, Ibu Setia Masih, Bapak Kemat Arifin, Bapak dan Ibu Agus Wibowo, Bapak dan Ibu Subihartono, Ibu Titin Susilawati, Bapak Murjiono, Ibu kami, Ibu Harni, Bapak Sunardi, serta jemaat Tuhan yang lainnya yang belum kami sebut satu persatu. Tuhan yang berkati kehidupannya, sertai dan bimbing, sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan di dalam proses penyembuhan dan pemulihan fisiknya. Tuhan juga yang senantiasa memelihara kehidupan umat yang sudah lanjut usia. Berdoa untuk Ibu Sami, Ibu Jen Emil Kromo, Ibu Sri Susetiani, Bapak Joko Santoso, Ibu Ngasini, Ibu Juwinem, Bapak Suwardi, Ibu Rasem, Bapak Amir, Ibu Kasimah, Bapak Darmin, serta orang tua kami yang sudah lanjut usia yang lainnya. Tuhan yang kuatkan, teguhkan kehidupannya dalam menjalani hidupnya bersama dengan anak-anak, cucu dan menantu. Tuhan yang lingkupi keluarganya dengan berkat damai sejahtera. Berkati pula ya Tuhan untuk anak-anak kami yang masih sekolah. Tuhan yang jagai lindungi mereka. Bahkan di masa-masa liburnya ini mereka tetap dapat melakukan segala aktivitas yang baik, yang positif, semakin dipersiapkan untuk menapaki tahun ajaran baru. Begitu juga orang tua yang mendampingi, Tuhan yang sertai, lindungi, dan berkati pekerjaannya, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar, sehingga kebutuhan di dalam kehidupannya boleh tercukupi karena berkat Tuhan boleh mengalir di dalam kehidupan jemaat. Berkati pula bagi jemaat Tuhan yang masih dalam proses mencari pekerjaan dan menetapkan langkahnya dalam mencari pasangan hidup. Tuhan, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi ketika mereka boleh berusaha, berupaya. Biarlah mereka pun juga senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus di dalam langkah hidupnya. Bapak yang Maha Kasih, kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Saeno beserta keluarga. Tuhan yang berkati kehidupannya sertai pelayanannya. Begitu juga dengan para majelis komisi dan tim yang boleh ada di
gereja kami boleh bersinergi satu sama lain. Berkati keluarganya yang terus mendukung, mendoakan, dan memberikan semangat. Biarlah kasih karunia Tuhan juga boleh melimpah bagi jemaat Tuhan yang boleh melayani. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk panitia Natal, ketika besok kami boleh bersama-sama menghayati ibadah dan perayaan Natal. Biarlah kasih sukacita Tuhan yang boleh kami rasakan. Begitu juga perayaan Natal di Kepantan Kalirejo, biarlah boleh berjalan dengan baik dan lancar. Segala hal yang dipersiapkan Engkau Tuhan yang berdoa juga untuk TNI Polri yang turut ambil bagian terkhusus dalam mengamankan wilayah-wilayah di Indonesia ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, bahkan dalam pengamanan Natal sampai tahun baru ini khususnya, Tuhan yang semakin kuat dan sehatkan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk pemerintah kami yang boleh berjalan, dan ketika di masa-masa tahun politik ini, biarlah kami boleh menjadi masyarakat yang baik dan bijaksana. Inilah ya Tuhan seru doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami landaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami yang hendak kami nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan secukupnya, dan ampuni salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Sebab punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita bersama-sama mengaturkan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan, dan ada persembahan pujian dari keluarga Bapak Kemat Arifin atau yang mewakili, disilakan. Ibu Diah, ini adalah yang putrinya Semi Samuel.
terima kasih atas waktunya. Saya mewakili keluarga besar Bapak Kemat Arifin yang beberapa hari yang lalu memang kami sudah kirimkan lagu ke anak-anak ibu. Tapi ternyata tadi malam saya ajak bernyanyi belum hafal. Sampun, saya yang mewakili keluarga besar yang sebelumnya saya berpesan kepada cucu-cucu yang pada saat ini pengakuan percaya. Lagu yang saya nyanyikan, yang akan Uti nyanyikan saat ini, cucu-cucu dengarkan dan yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menyertai setiap langkah di dalam kehidupan cucu-cucu khususnya. Mohon maaf apabila mungkin di dalam kami bernyanyi suaranya tidak seperti dulu Ibu Bapak, sudah tua, lansia. Selamat mendengarkan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Kita nyanyi bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu percaya. Mari cucu-cucu ikut bernyanyi ya. Saat ku tak melihat jalan, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapan hanya padamu. Kita bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Terima kasih. Hati kita percaya
kasih Ibu Dia yang mukti. Ya, siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi sembahyang tuh anak cucu. Jadi ini tadi pujian khususnya untuk cucu-cucu, begitu juga untuk kita semua pastinya. Mari hati kita terus percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Jemaat terkasih, tiba saatnya kita mengajukan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Mendasari ucapan syukur kita, marilah kita mendengarkan firman Tuhan menurut Mazmur 54 ayat 7 yang demikian bunyinya. Dengan rela hati aku mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat 292 bait pertama dan kedua. Lagu Genap. Lagu genang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah tembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya.
Jemaat bangkit berdiri, kita nyanyikan yang bait yang kedua. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan rahmat-Mu yang tak terhingga. Hari ini kami datang dengan hati yang tulus dan penuh rasa hormat untuk mengaturkan persembahan kami di hadapan. Kami menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah-Mu. Kami tahu bahwa Engkau adalah sumber hidup kami. Oleh karena itu, Bapa, kami membawa sebagian dari apa yang Kau berikan kepada kami. Kami serahkan persembahan ini sebagai tanda rasa syukur kami. Bapa, berikan pada kami hati yang jujur dan bijak dalam mengelola segala berkat yang Kau percayakan kepada kami, sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ya Allah, berkatilah persembahan ini dan perkenankanlah kami terus hidup dalam rasa syukur, taat, dan kasih sayang kepada-Mu. Bimbinglah kami dalam segala langkah kami, agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi perwujudan dari kasih. Sebentar kami akan undur dari tempat ini. Kiranya Tuhan lindungi dan tuntun kami hingga sampai ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang setia menanti penggenapan janji. Syukur kepada Allah. Dalam langkah dan katamu, terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Kini dan selama-lamanya. dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.